Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Yulfianti dengan nomor NIM 4304002000013. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang surat Al-Alaq 1-2 dan surat Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai ayat 16. Surat Al-Alaq 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ia menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Adapun penafsirannya dalam surat Al-Munir yang pertama, ayat pertama yaitu menciptakan merupakan nikmat yang pertama dan paling agung. Yang kedua, manusia disebut untuk menunjukkan kemuliaan dan kehebatan fitrahnya. Surat Al-Alaq menurut 3 tema besar, yaitu yang pertama menjelaskan hikmah ilahi dalam menciptakan manusia dari lemah menjadi kuat, disertai petunjuk untuk membekali diri dengan keterampilan membaca Iqra dan menulis Allama bil qalam. Bacalah dan tulis, sebagai ciri khas manusia dibandingkan makhluk lainnya. Dan yang kedua, sikap manusia melampaui batas, yaitu membalas nikmat Allah dengan berbagai bentuk pengingkaran atau kufur nikmat. Yang ketiga, penjelasan perilaku Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal yang mencegah Rasulullah SAW untuk melakukan sholat. Adapun juga asbabul nuzul surat Al-Alaq, yaitu berkenaan dengan peristiwa awal turunnya wahyu yang sudah populer dengan melibatkan nama-nama seperti Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, Khadijah radhiyallahu anha dan Huraqah bin Nawfal, sepupu Khadijah yang beragama Nasrani, menulis Injil ke dalam bahasa Arab dan sudah berusia lanjut serta tunanetra. Dan selanjutnya ada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16 yang isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulatin min tin, thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan 'idhaman فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق Allahul Azim. Yang artinya 12. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti akan mati. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Adapun tafsir mengenai kisah Al-Mu'min ayat 12-16, yaitu Allah Ta'ala berfirman seraya memberitahukan mengenai permulaan penciptaan manusia dari saripati berasal dari tanah, yaitu Adam. Allah Ta'ala telah menciptakannya dari tanah liat, kering, yang berasal dari lumpur hitam, yang dibentuk. Mujahid mengemukakan min sulaatin berarti dari mani, anak cucu Adam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa dari cucu Adam. Imam Ahmad, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggaman tanah yang digenggamnya dari seluruh permukaan bumi.
Kemudian anak-anak Adam datang sesuai dengan kadar warna tanah. Di antara mereka ada yang merah, putih, hitam, dan di antara hal tersebut juga ada yang jahat dan ada juga yang baik. Serta di antara keduanya, saripati dari tanah di sini berasal dari makanan manusia, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah. Selanjutnya ada asbabun nuzul kisah Al-Mu'minun. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa pandangan Umar sejalan dengan kehendak Allah dalam 4 hal, antara lain mengenai turunnya ayat walaqad khalaqnal insana min sulatin min tin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati berasal dari tanah. Kisah 23 Al-Mu'min ayat 12. Sampai khalaqal akhor, makhluk yang berbentuk lain. Kisah Al-Mu'minun ayat 14. Pada waktu mendengar ayat tersebut, Umar berkata, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka Maha Suci Allah menciptakan yang paling baik. Maka turunlah akhir ayat tersebut, kisah Al-Mu'minun ayat 14, yang sejalan dengan ucapan Umar itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Umar.